Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Sukandar. Saya dari SD Negeri 16 Kikin Timur, JGP Angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Dahlia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, alhamdulillah. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, Bu, ya, untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Hari ini, Bu, saya akan melakukan percakapan observasi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan observasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap lagi dan percaya diri sehingga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, Bu. Ya, di sini Bu Dahlia ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, ya, apa tujuan Ibu pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Baik, Bu. Di sini ada beberapa tujuan yang saya lakukan nantinya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai situasi serta menunjukkan sikap menghargai perbedaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan pada kegiatan observasi nanti? Untuk pengembangan mungkin saya menggunakan dua area, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Di area pengetahuan, murid mampu menjelaskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di area keterampilan, yaitu murid mampu merangkum mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pada area pengembangan ada dua ya, Bu, ya, untuk pengetahuan dan keterampilannya. Saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu buat, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Baik, jadi strategi yang akan saya lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, terus menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas? Oke, jadi strategi yang akan Ibu lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya, kemudian model pembelajaran problem berbasis based learning, ya, dan juga dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, ya, Bu, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan untuk di dalam kelasnya? Untuk media pembelajaran menggunakan PPT atau LKPD dan laptop. Oke, Bu Dahlia, sangat menarik sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut, Bu, ya? Di hari apa dan kelas berapa, serta nanti jam berapanya? Kebetulan saya ada jadwal di kelas 4, yaitu pada hari Rabu, jam pertama dan kedua, Bu. Oh ya, baik Bu Dahlia, nanti akan datang ke kelas, saya akan datang di kelas 4 di hari Rabu dan jam pertama dan kedua untuk melakukan supervisi, Bu, ya, mencatat dan melakukan penilaian serta mencatat hal-hal
apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktek saya nanti. Sebelum itu, selanjutnya kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan sudah mulai mempersiapkan mulai dari sekarang. Oke Bu, baik Bu Dahlia, terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi, dan harapan saya kegiatan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ibu Dahlia, cukup sampai di sini percakapan kita hari ini. Terima kasih waktunya. Kita ketemu nanti di observasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelasnya silakan maju nak, pimpin doanya. Anak-anak mau berdiri dulu ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Untuk anak-anak, Ibu minta berdiri dulu ya.
Boleh duduk kembali. Bagaimana nak ya? Sebelum belajar, siapkan dulu peralatan tulisnya ya, seperti pena. Buatkan dulu nak. Taruh ke atas meja ya. Ibu mau bertanya, semalam siapa yang belajar? Apakah sudah belajar tentang materi hari ini? Apakah kalian punya cita-cita? Cita-cita kalian? Oke, cita-citanya baik semua ya. Kalau cita-cita kita ingin tercapai, kita harus rajin belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, supaya cita-cita kita kelak tercapai ya. Nah, pada hari ini juga ibu harapkan ya kalian bisa sungguh-sungguh ya mengikuti pelajaran ibu ya, supaya ilmunya bisa tersalurkan dengan baik ya. Bisa dipahami? Sekarang mau tanya lagi nah, siapa di antara kalian yang suka makan sayur? Sayur apa nak? Apa lagi? Buah, ada yang suka makan buah? Buah apa nak? Siapa yang tahu buah itu termasuk apa? Tumbuhan ya. Jadi selain sebagai sumber makanan, buah juga sebagai sumber kehidupan. Siapa yang tahu mengapa tumbuhan itu dikatakan sumber kehidupan? Siapa yang tahu sekarang? Apa ya? Oh iya, pinter. Nah ya, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Ya, oksigen adalah udara yang kita hirup ya. Jadi kita bernapas ini karena adanya tumbuhan. Ya. Di sini apakah anak-anak tahu apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Ada yang tahu? Apa bilang? Oke, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 6. Nah ya, ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Untuk lebih jelasnya, ibu ada contoh nak. Contoh tanaman apa ini? Siapa yang mau maju? Ya, menjelaskan mana yang akar, mana yang daun. Siapa nak? Iya boleh. Mana yang akar nak? Ya. Iya, ini apa ini? Oke, sudah ngerti semua ya? Sekarang siapa yang tahu fungsinya? Sudah tahu belum fungsinya? Belum. Kalau belum, nanti kita bahas nah ya kalau belum ya. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran kita breaking dulu nak. Ya berdiri dulu, breaking dulu. Ya, kita breaking dulu. Tepuk semangat.
Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya namanya itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan mani, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah sana. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siri ini kan? Yalah, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai ya. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama, untuk menyerap makanan seperti air dan darah. Lalu sebagai pondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Ipo, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Ipo. Lura, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Ipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambiu. Kambiu itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambiu juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang-batang yang lunak dan berair seperti bayam. Ada Ngomongnya dibantu ya. Oke. Nah, di sini Ibu. Ayo sapitin ya. Jadi ini diisi ke kelompok ya.
Peserta kelompoknya itu ditulis ya. Yang pertama, tulis dulu itu nomor 1, 2, Akila. Angka nomor 1. Oke, kerja kelompok. Nah ya, jangan satu yang mengerjakan ya. Dikerjakan bersama-sama, gotong royong. Ayo ini kan. Nah, di buku kan ada tadi. Ya. Ada kelompok ya. Ya, tadi kan sudah belajar akan apa itu? Tadi kan sudah dijelaskan kan? Itu sudah dijelaskan, videonya juga sudah ada. Ayo. Tunggang, nak, tunggang dan akar tunggang. Tadi kan sudah dijelaskan videonya. Kelompok ya, kerjakannya. Saling memberitahu. Halo. Kasih nomor ya. Yang terbaik ya. Ya, sebelum kita evaluasi, kita sedikit dulu, nak berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Oke. Tepuk cinta. Cinta hadir, cinta benar, cinta besar, cinta. Ini ya, silakan dulu anak-anak. Yo, tadi kan kita sudah mengerjakan lomba kelompok ya. Sekarang ini ada lembar evaluasi. Nah ya, ini diisi sendiri-sendiri ya. Ini diisi sendiri-sendiri, jangan contohan. Jangan contohan ya, Naya, diisi sendiri-sendiri ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Simpelnya. Ya. Ya, jadi itu soalnya pilihan ganda ya, dilingkari boleh, disilang boleh, buat nama dan kelasnya ya, Naya. Buat nama dan kelasnya. Disilang. Ya. Di sini kertas itu lah ya. Ya. Ya, dilingkari boleh, disilang boleh lah ya. Ini ada yang bunga termasuk Iya. ada empat B akar C dan D.
sudah boleh dikumpul ya Nak ya. Yang belum dijawab dulu ya. Oke, sudah yang ini. Mana Nak? Oke, Reno belum. Nah, kalau belum, kita tanyakan dulu Nak ya. Ini yang bukan Terima kasih ya. Terima kasih untuk pembelajaran gini hari ini ya anak-anak hebatku ya, telah mengikuti pembelajaran ibu dengan baik ya, telah mengikuti dengan baik ya. Semoga apa yang ibu sampaikan ilmunya bisa bermanfaat ya. Jadi anak ya tetap semangat belajarnya ya, jangan malas. Ibu yakin kalian nanti akan jadi orang yang sukses ya, jadi orang yang sukses ya. Baiklah anak-anak ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Masih ingat doa pulang kemarin nyanyinya gimana? Ingat dulu. Kau mau pulang ya. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Sebelum pulang kita tepuk semangat dulu Nak ya. Oke ya. Tepuk semangat. Sekali lagi coba tepuk semangat. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Sukandar, CGP Angkatan 11 akan melakukan praktek uji dengan teman sejawat percakapan pasca observasi. Perkenalkan, ini rekan saya, Ibu Dahlia, mengajar di kelas 4, akan melakukan pasca observasi kemarin. Selamat siang, Bu Dahlia. Baik, Bu Dahlia, dalam percakapan observasi ini akan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di kelas, yang sudah dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang dilaksanakan tadi? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saja saya masih merasa canggung, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik. Saya bisa diceritakan kembali Bu selama pembelajaran tadi? Alhamdulillah dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah. Area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa ya? Area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah area pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tahap pembelajaran yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, maupun kegiatan evaluasi juga sudah saya laksanakan. Ya, menurut saya itu sudah bagus. Namun memang masih ada sedikit kendala ya yang mungkin lazim dilakukan oleh rekan lainnya. Itu ada beberapa yang memang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Itu untuk anak Bu ya khususnya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk ada anak yang kurang aktif tadi? Menurut saya kalau anak yang sulit atau kurang aktif itu biasanya kita pancing dengan kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu menjadi lebih rileks dalam belajar agar dia bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik. Terus untuk mengantisipasi anak yang kurang aktif tadi Bu, langkah kedepannya itu bagaimana? Mengubah metode pembelajaran ya dengan mungkin ada tambahan permainan agar mereka lebih aktif. Kira-kira kapan ya Ibu itu akan melaksanakan perubahan perbaikan itu? Mungkin secepatnya saya akan merubah. Oke, baiklah Bu Dahlia, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin yang terlaksana. Semoga kedepannya anak-anak kita semakin hebat, Ibu juga semakin percaya diri, tidak perlu was-was lagi kalau ada observasi lagi. Terima kasih Ibu Dahlia sudah mau saya observasi. Demikianlah tadi praktek koci pasca observasi dari saya CGP Angkatan 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.